selamat datang di channel Berkenan Belajar Sejarah bersama Miss Hanako. Pada video kali ini, kita akan belajar mengenai konsep dasar sejarah yang di dalamnya kita akan belajar mengenai pengertian sejarah, konsep manusia ruang dan waktu, konsep diakronik dan sinkronik. Baiklah, mari kita mulai dengan pengertian sejarah. Jadi, apa sih sejarah itu, teman-teman? Secara etimologis, sejarah berasal dari bahasa Arab, yakni syajaratun yang berarti pohon. Bentuk pohon ini kemudian dihubungkan dengan skema silsilah keluarga atau keturunan raja dari dinasti tertentu. Perhatikan bila kita balik silsilah ini, maka bentuknya akan menyerupai sebuah pohon. Oleh karena itu, kata syajaratun erat kaitannya dengan konsep silsilah atau keturunan. Kemudian, syajaratun ini diserap oleh bahasa Melayu menjadi syajarah. Kemudian, dalam bahasa Indonesia yaitu sejarah. Dalam bahasa Inggris, sejarah disebut history. Nah, bahasa history sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu historia. Historia sendiri memiliki arti informasi atau pencarian. Nah, pengertian sejarah sendiri kita belum mengetahui maksud kata itu sendiri. Oleh karenanya, teman-teman, kita akan melihat pengertian sejarah menurut para ahli. Banyak sekali para ahli yang mengemukakan pengertian dari sejarah. Miss Hanako akan memberikan contoh dua ahli yang menjelaskan pengertian sejarah. Oke, yang pertama dari Sartono Kartodirjo. Menurutnya, sejarah adalah gambaran mengenai masa lalu manusia dan sekitarnya sebagai makhluk sosial yang disusun secara ilmiah dan lengkap. Selanjutnya, pengertian menurut Ibnu Khaldun. Menurutnya, sejarah merupakan catatan tertentu manusia dan peradabannya dengan seluruh proses perubahan secara nyata dengan segala sebab dan akibat. Kemudian kita akan mencari pengertian sejarah di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata sejarah berarti kejadian atau peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Jadi, apa itu sejarah? Kesimpulannya adalah sejarah ilmu pengetahuan yang mempelajari berbagai peristiwa atau kejadian penting yang terjadi di masa lampau. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas mengenai konsep manusia, ruang dan waktu dalam sejarah. Dari pengertian tadi, jika diperhatikan, terdapat 3 unsur penting dalam sejarah yang diantaranya adalah manusia. Manusia sendiri adalah pelaku semua kejadian peristiwa dalam sejarah. Kemudian, ruang maksudnya adalah semua peristiwa dari masa lalu selalu berlangsung dalam batasan ruang atau tempat tertentu. Unsur ruang dalam tempat terjadinya peristiwa akan memberikan gambaran jelas bagi kita bahwa peristiwa itu memang nyata. Dan yang ketiga adalah waktu. Waktu akan menjadi batasan atas peristiwa yang terjadi. Perjalanan hidup manusia tidak akan mungkin lepas dari waktu. Hal ini akan berkaitan dengan konsep diakronik dalam sejarah. Intinya, dalam sejarah ketiga unsur ini yakni manusia, ruang, dan waktu tidak akan pernah bisa dilepaskan. Karena setiap peristiwa sejarah yang dialami manusia pada masa lampau berlangsung dalam ruang dan waktu tertentu. Kita beranjak dalam cara berpikir sejarah, yang diantaranya ada konsep berpikir diakronik dan sinkronik. Yang pertama nih teman-teman ada diakronik. Secara etimologis berasal dari bahasa Yunani. Dia artinya melintas atau melalui, dan kronos yang berarti waktu. Secara definisi, diakronik berarti cara berpikir yang memanjang dalam waktu tetapi terbatas dalam ruang. Nah, konsep diakronik seringkali disamakan dengan kronologi. Secara etimologis, kronologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu kronos yang artinya waktu dan logos artinya urutan atau ilmu. Jadi, apa itu kronologi? Kronologi adalah ilmu bantu sejarah yang menyusun atau mengurutkan peristiwa atau kejadian-kejadian sesuai dengan urutan waktu kejadiannya.
Kronologi dapat membantu kita agar dengan mudah membandingkan peristiwa-peristiwa sejarah yang terjadi di suatu tempat yang berbeda tetapi dalam kurun waktu yang sama. Masih berhubungan dengan waktu sejarah yang mengenal istilah periodisasi. Periodisasi adalah sebuah konsep yang bertugas membuat klasifikasi dari peristiwa-peristiwa sejarah dalam tahap-tahap dan pembabakan tertentu. Untuk dapat memahami diakronik atau kronologi ini, mari kita lihat dari ciri-ciri konsep tersebut. Ciri yang pertama yaitu memanjang dalam waktu dan menyempit dalam ruang. Yang kedua yaitu mengkaji sejarah dengan berlalunya waktu. Yang ketiga menekankan pengajian peristiwa sejarahnya sesuai dengan urutan waktu. Yang keempat bersifat vertikal. Yang kelima terdapat konsep perbandingan. Dan yang keenam cakupan kajiannya kurang luas. Berikut contoh berpikir diakronik Perang Diponegoro berlangsung antara tahun 1825 sampai 1830. Satu contoh lagi ya kawan, penjajahan Jepang di Indonesia berlangsung antara tahun 1942 sampai 1945. Oke, kemudian konsep berpikir sinkronik. Secara etimologis berasal dari bahasa Yunani, sin yang berarti dengan dan kronos yang berarti waktu. Secara umum, jika berpikir diakronik adalah memanjang dalam waktu tetapi terbatas dalam ruang, maka sinkronik adalah cara berpikir yang meluas dalam ruang tetapi terbatas dalam waktu. Adapun ciri-ciri sinkronik diantaranya adalah menitik beratkan kajian peristiwa pada pola-pola, gejala, dan karakter. Yang kedua, bersifat horizontal. Yang ketiga, tidak ada konsep perbandingannya. Yang keempat, cakupan kajian lebih sempit. Kelima, kajiannya sangat sistematis. Dan yang keenam, sifat kajian lebih serius dan mendalam. Baiklah, untuk gambaran ini contoh sinkronik. Sejarah perekonomian pada zaman pendudukan Jepang. Nah, dalam kalimat ini maka bahasanya akan meliputi gejala atau fenomena perkembangan perekonomian kehidupan bangsa Indonesia pada masa pendudukan Jepang. Oke teman-teman, dari video ini kita udah belajar nih mengenai konsep dasar sejarah. Kita jadi bisa tahu nih pengertian dari sejarah, konsep manusia ruang dan waktu, konsep berpikir diakronik dan sinkronik. Kalau kalian mau ngulang mengenai video sejarah ini, kamu bisa klik timestamp yang ada di bawah ini ya. Jangan lupa nonton video berbenah Miss Hanako selanjutnya. Dadah, salam jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah.